Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aspiara Cantika dari kelas A reguler A dalam mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia yang diampu oleh Bapak Nahotua Perlindungan Sihaloho SPD MIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang birokrasi, yaitu dari bab 1, 2, dan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1, definisi dan aliran birokrasi. Yang pertama, definisi. Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi negara atau ilmu politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berarti organisasi yang rasional. Yang kedua, ketidakefisienan organisasi. Yang ketiga, berarti pemerintahan oleh para pejabat. Yang keempat, berarti administrasi negara oleh para pejabat. Yang kelima, yaitu bentuk organisasi dengan ciri tertentu, yaitu adanya hierarki dan peraturan. Salah satu ciri dari masyarakat modern yang mutlak. Birokrasi menurut Fritz Martin Mars adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi. Dilakukan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Governance adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Pembangunan masyarakat ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, privat, atau swasta. Governance public adalah cara di mana stakeholders saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik. Yang kedua, ada makna birokrasi. Dalam birokrasi ada makna positif, negatif, dan netral atau value. Makna positif, birokrasi bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Yang kedua, ada makna negatif birokrasi dengan makna negatif yang diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau penyakit, organisasi tambun, boros, tidak efisien, dan tidak efektif, serta korupsi dan lain-lain. Yang ketiga, makna netral atau value. Birokrasi bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Lalu, ada tentang beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Dalam politik, terdapat beberapa teori dalam membentuk institusi birokrasi di berbagai negara, yakni teori rasional administratif model, yaitu model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Yang kedua, ada teori power block model, yaitu adalah pemikiran bahwa demokrasi merupakan penghalang rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Yang ketiga, ada teori bureaucratic oversupply model, yaitu teori ini intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, terlalu mencampuri urusan rakyat, dan terlalu banyak mengkonsumsi sumber daya. Yang keempat, ada teori new public service, yaitu merupakan bentuk antitesa atau penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar. Lalu ada mazhab-mazhab tentang birokrasi. Para ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua mainstream pemikiran tentang lahirnya birokrasi. Birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan yang kemudian memunculkan mazhab berkekuasaan. Birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Yang kedua, bab tentang pemikiran Weber tentang birokrasi. Konsep pemikiran Weber tentang birokrasi. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran Weber pertama dikenal dengan social action yang menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Aktivitas-aktivitas manusia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu tipe afektif,
di mana aktivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah, dan sedih. Yang kedua, traditional action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau mendarah daging. Yang ketiga, tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Tahapan kedua pemikiran Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok. Tahapan ketiga pemikiran Weber adalah pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang tersebut. Lalu ada kritik terhadap pemikiran Weber. Ada banyak sekali kritik yang ditujukan kepada Weber, diantaranya oleh Merton dan Selznick, bahwa penekanan pada ketepatan dan keajegan atau rehabilitasi dalam administrasi dapat mengakibatkan gagal dengan sendirinya. Suatu struktur yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan dapat mengganggu bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut. Yang kedua, oleh Talcott Parsons, bahwa staf administrasi yang dimaksud Weber didefinisikan sebagai yang memiliki keahlian profesional dan juga hak untuk memerintah. Yang ketiga, oleh R.G. Francis dan R.C. Stone, bahwa suatu organisasi dapat melarang atau mengatur tentang kepatuhan personalitas dan suatu kesetiaan yang kuat pada suatu prosedur yang sudah ditetapkan. Yang keempat, ada oleh Reinhard Bendix, bahwa efisiensi organisasi tidak dapat dinilai tanpa mempertimbangkan baik aturan-aturan formal maupun sikap-sikap manusia terhadapnya. Yang kelima, oleh Carl Friedrich, yaitu bahwa faktor-faktor di luar peraturan harus dipertimbangkan oleh ilmuwan sosial dalam menginterpretasikan tindakan pejabat. Yang keenam, ada Al Ticombe, bahwa di dalam industri konstruksi bangunan, konsep Weber tentang kontinuitas administrasi, hierarki, dan arsip tidak ditemukan dalam industri konstruksi. Oleh R.V. Prentice W. Delaney, bahwa konsep birokrasi Weber memuat asumsi lengkap tentang motivasi manusia yang belum tentu cocok dengan lingkungan non-barat. Yang ketujuh, ada oleh H.G. Krill Weber, salah satu melihat birokrasi rasional sebagai suatu gejala modern dan bahwa nyaris semua tipe yang diidealkan itu telah ada di Cina sejak tahun 200 sebelum Masehi. Yang kedelapan, oleh Karl Marx, Weber menyamakan posisi pejabat dan memberi tata urutan yang tidak berasal dari bukan dirinya sendiri. Yaitu terakhir, von Stein, konsep birokrasi rasional menunjukkan ambivalensinya yang mendalam tentang perkembangan administrasi modern. Lalu ada jawaban Weber tentang kritik. Menurut Weber, sangat keliru jika menyamakan konsep rasionalitas formal dengan gagasan efisiensi. Tentu konsep itu berdiri dari teknik seperti perhitungan atau pencatatan, tetapi hal itu juga melibatkan keahlian yang berdasarkan peraturan, interpretasi hukum oleh ahli hukum. Tindakan administratif tidak hanya dituntun oleh teknik saja, tetapi juga oleh norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Weber melihat birokrasi rasional bergantung pada perkembangan lain yang telah diformalkan pada perhitungan moneter dan kodifikasi hukum tertentu. Lanjut dengan bab 3, patologi birokrasi. Konsep patologi birokrasi. Istilah patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat sampai sakit. Birokrasi adalah pelayan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Tapi di sisi lain, birokrasi saat ini jelas menghadapi persaingan global dan berbagai masalah internal. Lalu ada kelompok-kelompok patologi birokrasi. Menurut Sondang P. Siagian, patologi birokrasi yang sekarang ini bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu persepsi dan gaya manajerial, kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya perilaku disfungsional yang negatif. Yang terakhir adalah akibat situasi internal dan eksternal. Sekian penjelasan saya tentang birokrasi dari bab 1, 2, dan 3. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.